Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, salat Isya masjid atau mushola bina rumah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan materi yang telah kita mulai, yaitu tentang fikih, ya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, memberikan kemudahan buat kita semua. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya para keluarganya dan para sahabatnya, dan kita pun berharap agar kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat beliau kelak. Alhamdulillah, kemarin telah kita membahas tentang membasuh kedua sepatu, ya. Kesimpulannya, ini adalah rukhsah, ya, kemudahan di dalam agama. Rukhsah itu contohnya seperti sholat jamaah qashar. Ya, kalau kita lagi dorong fil ard, antak suruh sholat. Kalau kita lagi berjalan atau melakukan safar, maka boleh mengqashar sholat. Sedangkan qashar dengan jamak itu baru berbeda. Nah, itu salah satu rukhsah juga, termasuk memusat sepatu. Misal pada yang ini, ya, sholat Isya, rakaat maghrib Isya-nya sudah sampai mana, mau kemana, jauh, dengan syarat yang sudah ditentukan, ya, sekitar 85 km. Nah, itu sekitar itu oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ketika kita sudah sampai waktu Isya, ya, nah, itu boleh tidak melaksanakan sholat Isya dengan jumlah yang semestinya, yaitu 4 rakaat, dikosor menjadi 2 rakaat. Boleh. Nah, ini adalah kemudahan, bukan berarti untuk meremehkan sebuah syariat, tetapi agar kita tetap enjoy, tetap mudah menjalankan syariat. Yuridul bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan Islam ini mudah, bukan menginginkan Islam ini yang sulit. Itu halnya orang yang berpuasa melakukan safar, maka ya sudah bisa berbuka. Cuma ada memang sesuatu hal, kondisi atau situasi yang tidak bisa disamakan memang. Karena dulu ketika safar itu capeknya luar biasa, memakan waktu yang panjang, perjalanan 1 pekan, 1 bulan, bahkan lebih. Sekarang jarak berapa ratus kilometer saja, cuma hitungannya berapa jam saja. Nah ini tentunya silakan ada rukhsah dipakai ketika kita bisa menunaikan, tanpa itu juga tidak masalah. Ya, selanjutnya kita membahas tentang at-tayammum wa ahkamuhu, yaitu adalah tayammum dan hukum-hukumnya. Ya, fi tayammumi, ya, wa sharaitut tayammum, dan syarat-syarat tayammum itu ada khamsata asya, ada 5 macam, ada 5 poin, ada 5 syarat ketika kita melaksanakan tayammum. Yang pertama adalah wujudu udri bisafarin aw mardin, bisafarin aw mardin, yaitu adanya udzur, ya, udzur di dalam safar atau sakit.
Jadi uzur ini boleh tayamum, dengan syarat uzur. Uzurnya apa? Safar atau sakit. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya, kalau kita lagi safar, lagi sakit, ya, dan datang daripada buang hajat kita atau buang hajat, kemudian kita menyentuh perempuan, nggak ada air, maka silakan bertayamum dengan sa'idan thayyiban, dengan sa'id yaitu debu, ya, yang suci, yang bersih, tanah yang bersih. Itu yang pertama, ada uzur, ya. Kemudian yang kedua syaratnya wadkhul waktu sholat. Jadi masuknya waktu sholat, ya. Oke, kita bahas ini terlewat hadis riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain ketika Nabi dan para sahabat lagi safar, ada seorang sahabat yang menyendiri, yang tak kala semuanya sedang melaksanakan sholat. Safar berhenti sholat, ya, kemudian sahabat ini tidak menunaikan sholat. Maka Rasulullah menanyakan kepada sahabat ini, "Mana'aka an tusalli?" Kenapa engkau atau apa yang menghalangi engkau untuk tidak sholat? Ya, kata sahabat tersebut, "Asabatni janabatun wa la ma." Saya mengalami keadaan junub, saya dalam keadaan janabah, tetapi tidak ada air. Biasanya safar itu terbatas, ya, airnya itu terbatas. Sedangkan untuk mandi ada cukup, ya kan? Maka kemudian Rasulullah bersabda menunjukkan, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfi." Silakan bertayamum dengan debu ini, itu sudah mencukupkan. Nanti di akhir akan dijelaskan bagaimana caranya, gak ada air, ya, bertayamum ketika orang tersebut sedang janabah, ya, habis sunut, gitu ya. Nah, kemudian yang dimaksud dari wadkhul waktu sholat, masuknya waktu sholat, berarti adalah untuk sholat saja. Jadi bukan berarti kita tayamum sekarang buat sholat subuh nanti, bukan, ya. Tetapi waktu mau sholat subuh baru kita tayamum. Berbeda dengan wudhu, ya. Wudhu bisa saja kita wudhu dengan wudhu sholat isya, tanpa wudhu lagi kita sholat subuh, bisa, ya. Atau yang mungkin dekatan jaraknya, yaitu sholat maghrib ke isya. Nah, kan? Tapi kalau tayamum, ya, maghrib dia tayamum, sudah, harus nanti waktu mau isya tayamum lagi. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah muqarrab berma, dia betul-betul mencari air. Maka firman Allah, walam tajid ma', dia tidak mendapatkan air. Berarti air yang tidak didapatkan berarti sudah dia cari betul-betul, yang bukan berarti aduh di sini nggak ada air. Nah, nggak ada air. Tapi harus dicari. Nah, itu dicari dulu. Sudah waktunya mepet nih, sholatnya namun tidak ada. Oke, dia boleh setelah mencari. Kemudian yang keempat, ya, wa ta'adzurul istimali wa iwajizi ba'da talab. Atau ta'adzur ini adalah sulit, ya, sulit untuk udah ada air namun nih, tapi untuk ngambilnya sulit. Sulit ini pertama bisa berbahaya untuk keselamatannya. Mungkin di tebing, kalau ngambil risikonya nyawa. Atau ada air tapi di situ ada buayanya, kelihatan. Nah, rawa. Kita tawakal, tapi risikonya kelihatan buayanya di situ. Nah,
Oh, sulit sekali. Misalnya tadi ada sumur nggak ada kayu, kita harus cari kayunya betul-betul tuh, nggak ketemu, sumurnya dalam lagi. Kalau kelihatan airnya mana, insya Allah masih bisa dipakai tali atau apa kita. Nah ini sumurnya dalam. Nah inilah hal-hal yang sulit, yang resikonya atau kemakmurannya lebih besar. Ya, jadi itu yang keempat. Ya, karena memang sulit ya silahkan bayar. Atau lagi sakit, ketika kita pakai air, sakitnya makin jadi. Ya, ini ada dijelaskan di akhir. Kemudian wakturab, ini tanah at-tahir, yaitu yang suci, yang bersih. Alladzi lahu gubar, yang di atas tanah tersebut ada gubar. Gubar itu debu, bukan tanah yang lembab ya. Nanti ada kering, bisa jadi tanah itu agak basah tapi atasnya ada debu ya. Nah, kebanyakan salah orang tayamum tidak dengan itu. Ya sudah, ini misalnya ada debu nih, itu bukan di meja, bukan di tanah atau sejenis ya, ya. Nah itu di batu bisa jadi ada, kalau di batu. Tapi kadang ketika kita dapati misalnya di bis, ya kan? Nah kita diajar di job, nah itu belum bisa. Debu yang seperti itu belum bisa. Makanya setelah kita tahu, ya, maka lebih baik kita pakai air minum kita yang sedikit itu, ya. Minimal kita dapatkan bagian-bagian yang diwajibkan untuk itu. Kan sedikit sebetulnya wudhu itu butuh cuma setengah aqua gelas. Yang penting tangan basah, digosok-gosokkan ke seluruh aja. Sekali saja, nggak usah pakai kubur, nggak usah pakai istisqa. Terus kemudian baru tangan, ya kan? Dibasahi terus gosok sampai betul-betul kena semuanya. Nah, baru kalau di atas ini cuma diusap saja, ya, diusap saja. Nah kaki baru diusap. Nah seperti itu. Jadi insya Allah kalau untuk setengah aqua atau satu aqua itu masih bisa digunakan gelas. Apalagi bis-bis yang sekarang sudah ada toiletnya. Ya, bisa ambil dari toilet di bagian belakang bisa digunakan. Di tempat belakang bisnya itu bisa digunakan. Dan itu insya Allah tidak sampai becek karena cuma sedikit kita pakai air. Itu lebih baik dan lebih nikmat, lebih tenang dibandingkan menggunakan tadi debu-debu yang ada di jok, yang ada di kaca seperti itu. Nah, kalau itu paling baik itu adalah debu yang betul-betul terlihat debu itu. Nah, itu yang syarat yang bisa digunakan. Fa'in khalaqahu, maka apabila tercampuri, nah, jisun, debunya tadi tercampuri jisun ini adalah kapur, tercampuri kapur. Al-ramlun atau apapun itu pasir ya, pasir misalnya. Al-ramlun lam yujiz, ya, lam yujiz, ya, maka tidak boleh. Ya, jadi ada 5 tadi, yaitu adanya udzur, ya, safar, kita sakit, waktu sholat, ya, kemudian dicari dengan sungguh-sungguh, ya, kemudian sulitnya memakai air tersebut walaupun kita sudah menemukannya. Kemudian yang terakhir yaitu tanah yang betul-betul suci yang ada debunya. Ya, kemudian wafaraidu, ya, wafaraidu yaitu adalah yang diwajibkan dalam bertayamum. Bisa disebut ini adalah rukunnya, yang rukunnya. Kalau salah satu di antara keempat ini enggak ada, berarti tidak sah. Nanti tidak bisa dihitung dia telah bertayamum. Yang pertama otomatis yaitu niat, ya. Yang
adalah an-niyah, niat. Yang kedua, adalah mashul wajhi, mengusap wajah. Nah, wajah. Kemudian yang ketiga, mashul yadaini ma'al mirfaqain. Ya, di sini bertayamum yang menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i yaitu mengusap dengan itu tadi dari tangannya ini sampai marafiq siku. Ya, walaupun nanti ada yang berpendapat sampai sini saja, tapi itu tidak kuat, harus tetap sampai sini. Kemudian yang terakhir adalah at-tartib, yaitu urut antara satu dengan yang lainnya. Basuh wajah, basuh tangan, dan yang tertib. Ya, kan kalau tertib itu bahasa Arabnya tartib. Ya, betul. Tertib. Tertib baca Quran tertib. Ya, itu hal-hal yang diwajibkan. Kemudian hal-hal yang disunahkan Rasulullah salah satu asya, yaitu ada 3. Sunnahnya ada 3. Yang pertama adalah at-tasmiyah, yaitu membaca basmalah. Seperti halnya ketika mandi, ketika wudu kan ada at-tasmiyah. Ya, kemudian yang kedua adalah wa taqdimul yumna 'ala yusra, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-muwalah. Al-muwalah ini adalah perlanjutan itu tidak terputus. Ya, berkelanjutan. Ya, jadi ketika kita bertayamum, otomatis kita sudah baca Bismillah, sudah niat membaca Bismillah, baca, ya baca kata. Kemudian, nah untuk mengusap tangannya, ambil dari depan, ya, ambil dari depan, dari sini depan. Nah, iya betul. Seperti itu, ya, dari punggung sini sampai situ, ya, terus kemudian baru yang kiri. Saling ini berkelanjutan, tidak ada jeda. Sama seperti halnya wudu kan ada. Ini maksudnya kesunnah. Berarti kan apa? Ketika ada pertanyaan, boleh nggak wudu ngobrol? Ya kan? Jawabnya makruh. Kan wajib, lawannya haram. Sunnah, makruh. Ya, berarti sangat dibenci. Maka ya ngobrolnya nanti setelah wudu, setelah tayamum, mesti sebentar ya. Betul. Ada pertanyaan seperti itu. Maka wudunya itu tidak sempurna wudunya. Sedangkan syarat untuk khusyuk dalam sholat itu menyempurnakan wudu. Kalau wudu nggak sempurna mesti sholatnya nggak khusyuk. Ya, itu tadi sudah ya tentang syaratnya, kemudian tentang wajibnya, tentang sunnahnya. Kemudian adalah walladzi yubtilu tayammum, yang membatalkan tayamum, yaitu salah satu asya. Ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah ma'abtalal wudu, segala apapun yang membatalkan
wudhu. Tahunya pada kan hal yang membatalkan wudhu itu apa? Tahu ya? Termasuk tidur yang berterakin. Jadi kemarin kita bahas tidur membatalkan wudhu atau tidak. Kalau dia tamakin itu duduk kokoh dalam keadaan maaf lubang yang bawah itu tertutup, dia tidak perlu wudhu. Tapi kalau udah nggak minum sedikit, senderan bahkan berbaring, itu perlu wudhu. Kenapa? Dikhawatirkan keluar ya angin gitu ya dari bawah. Seperti itu. Nah, itu berarti sama seperti pun tayamum. Kemudian yang kedua, ru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah, atau melihat air di luar waktu sholat. Melihat air di luar waktu sholat. Tapi di sini maksudnya adalah sebelum sholat. Maka biasanya orang yang bertayamum karena safar, bukan karena sakit, karena safar, dia agak telat sholatnya. Kenapa? Karena dia mencari air. Berbeda ketika ia sakit. Ketika sakit ya dia bisa sholat tepat waktu. Tapi ketika orang yang sedang mencari air, dia akan sedikit tertinggal. Maka nanti ya, ketika dia menjumpai air, dia batal tayamumnya walaupun sudah bertayamum. Nah, bagaimana tatkala waktu sholat nemu air? Itu ada perbedaan. Ada yang melanjutkan sholatnya, ada yang membatalkan. Jadi itu hanya ikhtilaf. Kalau kita mau keluar dari ikhtilaf, batalkan sholat tadi. Yang ketiga adalah waridah. Ya, lidah itu adalah murtad. Wasahibul jabair, orang yang memiliki pen yang terkena di tangannya atau di kakinya, karena anggota yang harusnya memang dibasuh ya. Atau memang kalau dia junub berarti di anggota beberapa ininya ya, badannya gitu, yang samu alaiha, maka dibasuh pennya itu, pennya diusap ya, kemudian dia bertayamum untuk menyempurnakan wudhunya tadi. Kalau malah kita mau keluar pennya kalau di luar kan dibasuh pennya. Kalau pennya di dalam ya nggak kelihatan, berarti dia kulitnya mah aman. Sedangkan kita tahu pen itu di dalam ya. Ini ketika pennya di luar, dibasuh pennya itu. Dan ini juga halnya sama seperti pakai perban. Maka nanti ada ujiannya, misalnya orang yang jerawat lebih basah, sedangkan sakit bagi perban kepalanya nih, gimana nggak pernah air, maka di situ bisa pakai ini yang sama air, dia tetap mandi tapi sedikit aja ya, dan kemudian bisa seperti plus tayamum, buat tayamum dan plus tayamum. Kan sakit kan boleh tayamum tadi, biarpun ada air, kan sakit. Jadi berarti ini untuk orang yang sakit, yang kedua yang kita bahas sakit dia, menjaga ini betul ini sakit. Oke, kita batasi faknya untuk orang yang sakit. Ya, itu kan sudah jelas tadi hadis Abu Dawud dari Jabir, bahwasanya ada seorang yang bocor kepalanya, tanya kepada para sahabat, dia kondisi jalan. Bagaimana saya ini ada tahu? Tidak ada usul. Rasul datang marah, Rasul menanyakan hal tersebut harusnya. Maka sahabat ini meninggal dan Rasulullah mengatakan cukuplah bagi dia itu untuk bertayamum. Wayaksir jum'ah, ya, summa yamsuh alaihi wa yaksil sa'il jasadi. Jadi dia hanya bertayamum dan kemudian dia membasuh lukanya tadi, ya. Dan dia boleh mandi tapi di luar daripada yang sakit tadi. Karena kan boleh ada masalah. Sebetulnya. Jadi bukan berarti
Jadi sana memperpadukan mandinya ini yang plus tayamum. Mandinya ini plus tayamum. Karena apa? Tayamum itu fungsinya untuk menyempurnakan tadi. Ingat kalau mandi basah kan harus basah semua, jangan sampai ada yang enggak. Jadi kan pasti ya ditambah tayamum. Tayamum untuk menyempurnakan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian wala i'adah alaihi in kana wada'uha 'ala tuhri. Dan tidak perlu mengulangi sholat yang ritual ibadahnya kalau waktu melepas dalam keadaan suci. Yang penting lepas juga, lepaskan kalau bisa waktu keadaan suci. Jadi sholat-sholat yang tadi kita pakai bersucinya itu pakai pustayamum dan hanya mengusap tadi dihitung sempurna. Kalau lepasnya tidak waktu suci, amal-amal kita tidak dinilai sambil bersuci. Nah, maka pilihlah waktu kita sedang bersuci. Maksudnya waktu suci itu dilepas. Tapi ketika lepasan juga ada kita lagi berhadas, nanti yang sebelum-sebelum tadi tidak dihitung. Kita sholat misalnya 2 hari jadi lepasnya masih ada suci. Nah, ya. Maka di sini dapat dari fikih Syafi'i kita meletakkannya, kita melepaskannya dalam keadaan bersuci. Jadi amal-amal ibadah yang telah kita kerjakan dengan cara bersuci yang telah tadi kita lakukan itu dinilai sempurna. Wa yatayammam li kulli fardhilah. Nah, ini yang telah disampaikan tadi, satu tayamum untuk satu sholat fardu. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, dia tayamum li kulli sholat fa inna muddin. Ya, jadi untuk satu sholat. Ya. Yusalli bi tayammum wahid ma syaa minal nawafil. Silahkan bisa sholat berapa kali saja untuk sholat nawafil dengan 1 kali tayamum. Kita akhiri alhamdulillah kajian kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan memberikan tambahan ilmu sehingga membuat kita semakin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.